Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwidyaningsi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Analisis Highest and Best Use, Most Fitting Use, dan Most Probable Use pada lahan kompleks Terminal Imogiri, Kabupaten Bantul, dengan dosen pembimbing Bapak Wahid Slamet Ciptono, MBA, MPM, PhD. Latar belakang penelitian ini adalah pengelolaan aset yang baik dapat menciptakan value for money, pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang mampu mendukung pembangunan ekonomi. Optimalisasi aset dapat dilakukan dengan studi optimalisasi aset dan perantara investasi. Studi optimalisasi aset dapat dilakukan dengan identifikasi aset, pengembangan basis data aset, studi HPU, dan pengembangan strategi optimalisasi aset. Berikut adalah data, target, dan realisasi pendapatan retribusi terminal di Kabupaten Bantul. Terminal merupakan salah satu barang milik daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Namun, realisasi pendapatan retribusi terminal seringkali berada di bawah target pendapatannya. Terminal Imogiri menghasilkan retribusi yang terendah dibandingkan dengan terminal lainnya, ditunjukkan pada tabel 1.2, yaitu pendapatan dari retribusi terminal di Kabupaten Bantul. Terminal Imogiri memiliki luas lahan 20.600 meter persegi. Dari total luas lahan terminal Imogiri tersebut masih terdapat lahan seluas 19.744 meter persegi yang belum dibangun atau idle. Hal ini dapat mengakibatkan adanya potensial loss terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian diperlukan upaya optimalisasi aset agar aset daerah tersebut dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih optimal. Lahan kompleks Terminal Imogiri berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi, sehingga dibutuhkan upaya pengelolaan dan pengembangan aset agar menjadi daya pendorong pemasukan pendapatan asli daerah. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah melakukan analisis highest and best use, most fitting use, dan most probable use pada aset tersebut. Rumusan masalah aset milik pemerintah Kabupaten Bantul berupa lahan kompleks Terminal Imogiri, pemanfaatannya belum optimal. Masih terdapat lahan yang idle seluas 19.744 meter persegi. Dengan demikian, diperlukan kajian untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan aset tersebut dengan analisis highest and best use, most fitting use, dan most probable use. Ruang lingkup dan batasan penelitian. Lokasi penelitian adalah Terminal Imogiri milik pemerintah Kabupaten Bantul yang terletak di Dusun Duko, Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Fokus penelitian untuk mengetahui HPU dari aset berupa lahan kosong di kompleks Terminal Imogiri yang telah dikurangi dengan asumsi kebutuhan lahan untuk pembangunan terminal tipe C sesuai dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana pengembangan lahan di kompleks Terminal Imogiri berdasarkan penggunaan tertinggi dan terbaik? Bagaimana hasil yang terbaik berdasarkan analisis most fitting use? Bagaimana hasil yang terbaik berdasarkan analisis most probable use? Tujuan penelitian yaitu menganalisis penggunaan tertinggi dan terbaik dari lahan Terminal Imogiri. Kemudian menganalisis penggunaan terbaik berdasarkan analisis most fitting use, menganalisis penggunaan terbaik berdasarkan analisis most probable use. Metode penelitian yaitu jenis data ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari persepsi masyarakat dan pemerintah serta data pasar, kemudian data sekunder bersumber dari Dinas Perhubungan, BPS, Dinas Tata Ruang, dan lainnya yang terkait dengan penelitian. Yang ketiga, objek penelitian yaitu lahan kompleks Terminal Imogiri dengan luas 7.859 meter persegi. Asumsi lahan untuk penggunaan terminal tipe C lengkap dengan fasilitasnya adalah seluas 12.741 meter persegi, sehingga yang menjadi fokus objek penelitian adalah seluas 7.859 meter persegi. Hal ini dilakukan karena fungsi lahan sebagai terminal tidak dapat atau tidak boleh dihilangkan begitu saja. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah analisis highest and best use, analisis most fitting use, dan analisis most probable use. Data objek penelitian yaitu jenis aset lahan kompleks Terminal Imogiri, alamat Jalan Imogiri Timur, Dusun Dukuh, Kelurahan Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Legalitas kepemilikan adalah pakai luas tanah totalnya adalah 20.600 meter persegi.
Analisis size and basis, analisis aspek fisik dan lokasi. Berdasarkan analisis aspek fisik dan lokasi, berada di posisi pojok antara jalan Imogiri dan jalan Imogiri Timur. Topografinya sejajar dengan jalan, berada dalam kawasan pusat kegiatan lokal, jaringan utilitas sudah tersedia, kemudian dekat dengan fasilitas umum seperti pasar, puskesmas, fasilitas pendidikan, pemerintahan, tempat wisata, dan bermakan. Analisis regulasi dan peraturan. Status lahan adalah hak pakai, wilayah sekitar objek adalah zona perdagangan, jasa, dan permukiman. Kemudian KDP maksimum 60%, KDP maksimum bangunan satu lantai 2,6, bangunan dua lantai 1,2, KDH minimal 30% dari keseluruhan luas lahan, GSP 15 meter dari pas jalan, GSP 10 meter dari pas jalan. Berdasarkan analisis rating grid, terdapat dua alternatif yang dimungkinkan untuk dianalisis HBU, MFU, dan MBU, yaitu sentra UMKM dan kompleks perkotaan. Analisis pasar untuk sentra UMKM yaitu adanya jumlah wisatawan Kabupaten Bantul rata-rata tahun 2015 sampai 2021 adalah 5.821.037 per tahun. Kemudian pertumbuhan jumlah UMKM Kabupaten Bantul tahun 2016-2022 adalah 13,59% per tahun. Adanya rencana pengembangan terminal angkutan wisata memiliki objek wisata yang menjadi bagian sumber filosofi Yogyakarta, yaitu Makam Raja-Raja Imogiri. Hal ini menjadi salah satu peluang atau potensi untuk dikembangkannya sentra UMKM yang menjadi pusat oleh-oleh ataupun pusat cenderamata bagi para wisatawan. Kemudian analisis pasar untuk kompleks pertokoan, yaitu di mana sekitar objek penelitian masih terdapat banyak pertokoan. Kemudian aksesibilitas yang mudah juga termasuk ke dalam faktor penunjang untuk terminal, yaitu fasilitas perdagangan atau pertokoan. Kemudian analisis keuangan. Penilaian tanah dengan menggunakan pendekatan pasar diperoleh estimasi nilai tanah 776.000 per meter persegi atau nilai pasar tanah objek penilaian seluas 7.859 meter persegi adalah 6.097 juta rupiah. Dengan menggunakan diskon rate 9,14%, maka diperoleh hasil analisis keuangan untuk alternatif sentra UMKM dengan sebagai berikut. Untuk indikator NPV, IRR, payback period, profitability index untuk alternatif pengembangan sentra UMKM keseluruhannya adalah layak karena NPV lebih besar dari 0, IRR lebih besar daripada diskon rate, kemudian payback period kurang dari masa investasi yaitu 15 tahun, kurang dari 15 tahun, dan profitability index lebih dari 1. Alternatif pengembangan kompleks pertokohan untuk indikator NPV, IRR, payback period, dan profitability index. Untuk skenario moderat dan optimis adalah layak, akan tetapi untuk skenario pesimis tidak layak. Produktivitas maksimum. Berdasarkan data analisis keuangan diperoleh nilai lahan tertinggi pada alternatif pengembangan sentra UMKM, yaitu dengan nilai lahan sebesar 1.055.677 per meter persegi. Nilai lahan ini lebih tinggi dibandingkan jika lahan dibiarkan kosong, yaitu senilai 776.000 per meter persegi. Berikut adalah grafik nilai residu tanah per meter persegi. Hasil analisis untuk most fitting use. Analisis most fitting use terdiri dari 3 faktor, yaitu most suitable use, most highest and best use, dan community benefit. Untuk analisis most suitable use terdiri dari 3 faktor utama, status, lingkungan, dan linkage. Untuk highest and best use terdiri dari aspek legal, fisik, pasar, keuangan, dan produktivitas maksimum. Community benefit terdiri dari faktor pasar dan neighborhood. Berdasarkan analisis MFU, didapatkan hasil bahwa alternatif penggunaan sentra UMKM memiliki nilai yang tertinggi, yaitu 0,38, lebih tinggi dibandingkan dengan pertokoan, yaitu yang hanya sebesar 0,28. Analisis most probable use. Berdasarkan kondisi politik atau kebijakan pemerintah, dapat dilihat bahwa kondisi politik Kabupaten Bantul cukup stabil yang diindikasikan dari jumlah demonstrasi terkait bidang politik hanya terjadi 1 kali di tahun 2017 dan 1 kali tahun 2019. Kemudian pergantian pemerintah akan diikuti dengan pergantian kebijakan. Hal inilah yang menyebabkan adanya terhambatnya pembangunan, sehingga diperlukan sebuah pembangunan yang berkelanjutan antar pemerintah atau antar pemangku atau pemimpin pemerintah yang selanjutnya. Adanya dukungan terhadap UMKM dari dinas terkait, yaitu dari Dinas Koperasi, UKM,
perdagangan, dan perindustrian. Kemudian untuk alternatif pertokoan adanya peraturan tentang izin usaha pembangunan atau pendirian toko modern seperti minimarket, hypermarket, supermarket, atau toko modern lainnya. Untuk potensi konflik yang dapat terjadi apabila dilakukan pembangunan atau pengembangan lahan terminal Imogiri dapat terjadi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, yaitu terkait dengan pengembangan BUMKAL atau badan usaha milik kelurahan Imogiri, sehingga apabila lahan tersebut dibangun sentra UMKM akan terjadi potensi konflik antara kedua belah pihak karena sama-sama berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan asli desa. Solusinya untuk menghindari konflik tersebut adalah dengan menjalin komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan dan masyarakat, membuat regulasi yang tepat, dan pemberlakuan izin usaha harus dipenuhi. Kemudian risiko dilihat dari potensi risiko dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Alternatif pengembangan sentra UMKM memiliki potensi risiko sosial adanya pengamen, pengemis, dan gelandangan yang berlokasi atau bermukim di sekitar terminal Imogiri. Kemudian apabila dikembangkan menjadi pertokoan memiliki potensi risiko adanya penguasaan pertokoan oleh pihak swasta yang memiliki modal besar sehingga dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Berdasarkan analisis MPU, alternatif pengembangan yang paling mungkin untuk dilakukan yaitu adalah sentra UMKM. Kesimpulannya, berdasarkan analisis HSN Base terindikasikan bahwa properti sentra UMKM merupakan properti yang mencerminkan penggunaan tertinggi dan terbaik pada lahan idle di kompleks terminal Imogiri. Kemudian, berdasarkan analisis Most Fitting Use, diperoleh penggunaan yang paling sesuai adalah sentra UMKM. Ini menunjukkan bahwa objek penelitian apabila dikembangkan sebagai sentra UMKM, keberadaannya mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah dan juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan analisis Most Probable Use, penggunaanlah yang paling memungkinkan adalah pengembangan sentra UMKM. Hasil analisis MPU sama dengan hasil analisis HPU dan MFU. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan resolusi konflik, kondisi politik saat ini, dan risiko pengembangan lahan terminal Imogiri yang paling mungkin untuk dilakukan adalah pengembangan sentra UMKM. Implikasinya yaitu sebelum melakukan pengembangan atau pembangunan lahan terminal Imogiri, sebaiknya dilakukan kajian terhadap lahan melalui analisis HPU, MFU, dan MBU yang tidak hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi pengembangan. Keterbatasannya, analisis MFU dan MBU belum banyak dilakukan sehingga sebagai analisis dalam penelitian sehingga terdapat kesulitan dalam mencari referensi. Hal tersebut juga dikarenakan keterbatasan waktu penelitian. Kemudian yang kedua, peneliti sulit menemukan data banding pasar yang dengan luasan yang mendekati objek penelitian. Berikut adalah side plan alternatif pengembangan sentra UMKM. Sentra UMKM dan di sini tetap ada terminal. Kemudian side plan alternatif pengembangan kompleks pertokoan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.